Momen konfrontatif debat publik perdana, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Pilkada 2024. Debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Pilkada 2024, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 28 Oktober 2024, di Hotel Four Points B Sheraton, Jalan Andi Jema, Kota Makassar. Debat publik perdana, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini mengangkat tema peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang aksesibel dan responsif. Debat publik ini dilaksanakan dalam 6 segmen, yaitu penyampaian visi misi pasangan calon, pendalaman dari setiap pasangan calon, segmen tanya jawab antar pasangan calon, dan diakhiri dengan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon. Sedangkan pasangan calon peserta debat adalah peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pasangan Muhramdan Pomanto dan Achar Arsyad, pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Pasangan Muhramdan Pomanto dan Achar Arsyad dalam segmen penyampaian visi dan misi, menyampaikan visinya, yakni Global Food Hub yang somber atau ramah, maika atau pintar dan resilient atau bangkit bertahan untuk semua. Misi pertamanya, yaitu mewujudkan restrukturisasi spasial dan ekologi yang somber, maika, resilient dan produktif. Membangun secara serentak dan merata 10 kawasan anatomi Sulawesi Selatan yang terintegrasi, unggul, produktif dan resilient. Selanjutnya, membangun ekosistem produksi pangan hulu hilir, menata kota yang terintegrasi dan membangun desa yang berdaya saing. Membangun jejaring konektivitas wilayah yang solid dan membangun infrastruktur terpadu, serta melaksanakan standar mitigasi dan adaptasi di semua pesisir, daratan, dan pegunungan. Berikutnya, membangun ekosistem ketahanan air yang resilient dan meningkatkan gerakan dekarbonisasi dan oksigenisasi, serta membangun ekosistem pariwisata hijau yang produktif dan resilient. Misi kedua, mewujudkan restrukturisasi sosial dan sumber daya manusia yang somber, maika, resilient dan produktif. Menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul dan semua harus mendapat pendidikan. Membangun generasi sulsel unggul yang sehat, somber, maika, produktif dan resilient. Selanjutnya, mengeksplorasi budaya unggul Bugis, Makassar, Mandar, Toraja untuk membangun positioning, daya tarik dan daya saing Sulawesi Selatan yang kuat dan diferensiatif, dan memperkuat perekatan sosial, ketahanan sosial dan kepedulian sosial, serta membangun ekosistem smart health, smart care, dan resco berbasis kecamatan. Menyiapkan 13.000 tenaga kerja dengan keahlian digital yang akan mengisi peluang kerja dan peluang bisnis baru berbasis desa. Perkuatan keimanan umat beragama dan membangun soliditas dan solidaritas yang kuat berlandaskan semangat egalitarian. Membangun jejaring sosial dalam gerakan keluarga untuk jaga anak ta. Misi ketiga adalah mewujudkan perkuatan ekonomi dan teknologi yang somber, maika, resilient dan berdaya saing. Memperkuat struktur ekonomi berbasis pangan baik jasa perdagangan, industri dan pariwisata dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjaga kontrol inflasi yang rendah. Selanjutnya, menciptakan dan memperkuat ekosistem ketahanan ekonomi petani dan nelayan dengan jalan pemerintah menjadi off-taker produk pertanian dan nelayan berbasis desa, serta membangun ekosistem dan kawasan hilirisasi produk pertanian dan perikanan yang modern dan terpadu. Membangun ekosistem ekonomi biru dan menerapkan standar teknologi hijau. Membangun satu platform digital terpadu, Sulawesi Selatan somber dan maika. Dan membangun ekosistem digital yang terpadu untuk meningkatkan kemampuan fiskal yang sehat dan kuat. Selanjutnya,
membangun tata kelola pemerintahan dengan pelayanan publik yang digital, terpadu, profesional, transparan, adaptif dan bebas dari indikasi korupsi, dan membangun ekosistem ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan siber. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, yaitu pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, memaparkan visinya, yakni Sulawesi Selatan maju dan berkarakter. Sulawesi Selatan maju, dikatakan, dalam artian melanjutkan pembangunan yang telah diletakkan pondasi yang kuat pada periode ia menjabat sebelumnya. Karikaturnya Sipakatau, Sipakalebi dan Sipakainge, menuju Indonesia Emas 2045. Andi Sudirman Sulaiman menjabarkan 8 misinya, yakni pertama, memajukan layanan pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, dan kemasyarakatan berbasis kompetensi, berakhlak, dan berkearifan lokal. Kedua, melanjutkan hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing, berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ketiga, mengembangkan ekonomi masyarakat, pedesaan, dan daerah 3T, terluar, termiskin, tertinggal untuk menekan angka pengangguran, kemiskinan, serta menangani gizi buruk dan stunting. Keempat, mengembangkan desa mandiri sebagai pusat pertumbuhan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kelima, mendorong investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. Keenam, mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani. 7. Memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan, serta pelibatan kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas. Dan kedelapan, memperkuat layanan transportasi, darat, laut, udara, dan infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan menghadapi situasi bencana, berkeadilan, serta pengembangan pariwisata untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Momen konfrontatif pada debat publik perdana, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, dimulai saat segmen menjawab pertanyaan dari panelis dengan subtema reformasi birokrasi. Pertanyaan dari panelis diawali dengan dari data kepatuhan pelayanan publik di pemerintah provinsi yang disebutkan termasuk zona kuning. Berdasarkan data Ombudsman RI tentang penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, tingkat pemerintah provinsi, posisi Sulawesi Selatan termasuk zona kuning kategori C, yakni ranking 27 dari 34 provinsi. Hal ini mengakibatkan kualitas pelayanan publik tidak profesional. Kami sampaikan ya, untuk data-data biar kita bercerita data. Reformasi birokrasi provinsi, nilai MCP kami, Monitoring of Corruption Prevention, itu kita di angka 91 sekarang, 91%. Itu KPK yang menilai. Kemudian nilai kami untuk indeks pelayanan publik, kami di atas rata-rata nasional 4,34. Ini saya berhitung 2023, kenapa? Waktu saya masih gubernur kan. Apa yang artinya? Bahwa pertama di Indonesia, bisa dicek, bahwa kami sudah melaksanakan e-katalog khusus untuk konstruksi, bukan preservasi untuk jalan. Sehingga kami melaksanakan konstruksi jalan, tidak perlu lagi melaksanakan lelang. Itu terjadi 2023 untuk seluruh konstruksi jalan, beton, dan perumahan. Artinya apa? Memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa saja, untuk kemudian memiliki trust publik, karena kita laksanakan secara transparansi. Dan perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa, kami mendapatkan apresiasi terbesar di LKPP dan menjadikan Sulawesi Selatan menjadi zona pembelajaran untuk e-katalog untuk konstruksi di bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa. Ya, ketika kita bicara soal reformasi birokrasi, saya kira fungsinya, substansinya adalah pelayanan. Pertanyaannya tadi, bagaimana pelayanan selama ini yang buruk kan? Itu pertanyaannya. Soal PTSP, soal Adminduk, soal PBJ, pengadaan barang dan jasa.
rumah sakit daerah, kan itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau misalnya jawab pertanyaan itu dan kemudian dijawab pengalaman, itu berartinya ada masalah kan? Kan ini masalahnya sekarang yang muncul ini. Kemudian dijawab pengalaman yang lalu, itu berarti bahwa ya kalau kita mau jujur berarti gagal dong kemarin. Saya perlu sampaikan bahwa kebetulan wakilnya beliau ini pernah menjadi anggota DPR di provinsi dalam pengawasan. Artinya apa? Apa yang kami kerjakan dulu dengan kecepatan dalam waktu 3 tahun sebagai gubernur dapat mempercepat akses seperti itu apresiasi dalam reformasi birokrasi. Selama di Kota Makassar kita membuat sebuah ekosistem moderasi dan toleransi yang sangat baik. Pada saat saya masuk, Makassar masuk 10 besar kota intoleran. Hanya dalam 1 tahun dia keluar dari siklus 10 besar intoleran. Kita satukan seluruh negara datang ke sini. Di 19 negara tahun ini, 48 perwakilan negara, lebih 100 daerah ikut. Sayangnya provinsi tidak lihat. Kalau seandainya provinsi lihat itu, saya kira ini Sulawesi Selatan sangat luar biasa dengan budayanya. Tunggu Mak, insya Allah di provinsi kita akan menjadikan budaya menjadi budaya unggul yang diperingati. Kemudian indeks kerukunan kami kalau dilihat datanya adalah kita 72 menjadi 76%. Artinya ada peningkatan dalam 3 tahun masa kepemimpinan saya. Dan perlu saya sampaikan, berpolitiklah tanpa hoax. Selesai. Kita juga tahu bahwa banyak sekarang budaya-budaya yang luka. Waktu saya keliling daerah, begitu banyak orang mengeluh soal itu. Dan alhamdulillah, saya tidak peduli bagaimana urusan orang lain, urusan kota saya. Alhamdulillah, terong bunga di Makassar masih utuh dengan baik. Alhamdulillah. Demikian ulasan terhadap debat publik perdana, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Pilkada 2024 ini. Bila berkenan, dapat memberikan penilaian sejauh mana kualitas pasangan calon dalam debat pertama ini. Penilaian, komentar, opini, saran maupun masukan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.